Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan eh, refreshment kebijakan dan teknis pelaksanaan UKIN PPG B1 tahun 2024. Yang dimana nggak lama lagi Bapak Ibu sekalian akan menuju kepada ujian UKIN. Merupakan salah satu tahapan untuk menuju kepada ujian pengetahuan itu sendiri. Eh, Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja meminta kepada Bapak Kepala Program Studi, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Bapak Dr. Mujizanda Heriam APD, untuk menyampaikan mengenai refreshment kebijakan pelaksanaan UKIN PPG Batch 1 itu sendiri. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Destri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Lihat setelah mau selesai nih wajahnya sudah semakin cerah. Alhamdulillah. Ya, ini sudah mau selesai PPG, sudah tambah sehat afiat. Ini mudah-mudahan nanti sampai selesai juga bisa menyelesaikan dengan baik. Amin. Ya Allah. Amin. Baik, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala karunia, kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sehat, kemudian bisa sampai di tahap ini sudah mau selesai. Kira ini adalah sebuah anugerah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita syukuri. Salam dan salam semoga selalu tercurah karibaan manusia agung yang telah membawa kita ke jalan kebenaran dan kebaikan di dunia ini untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu mahasiswa PPG yang kami hormati, ini sudah mendekati Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengakhiri menyelesaikan PPG ini. Maka pada kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk menghadapi ujian kinerja. Jadi nanti ada 2 ujian lagi yang harus Bapak Ibu lewati. Pertama adalah ujian kinerja yang sebentar lagi, kemudian baru ujian pengetahuan. Saya akan share screen dulu terkait ini. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Baik. Ujian kinerja ini adalah untuk mengukur sejauh mana kapasitas kompetensi Bapak Ibu untuk menjalani proses pembelajaran. Dari aspek kompetensi ya, pedagogik. Jadi itu yang pertama. Selain nanti ada penilaian kinerja pada portofolio Bapak Ibu. Baik, nah ini ada 3 item yang menjadi bagian dari ujian kinerja. Yang pertama adalah portofolio. Artinya beberapa catatan atau bukti dokumen kinerja Bapak Ibu. Nanti kita lihat dokumen apa saja yang perlu Bapak Ibu lampirkan pada portofolio ini. Kemudian yang kedua adalah modul ajar. Jadi Bapak Ibu kan sudah buat modul ajar. Jadi itu bisa digunakan, tetapi tidak boleh sama dengan
yang Bapak Ibu gunakan di ujian kinerja. Oh, Tidak boleh sama. berarti Jadi harus kalau buat baru. ya harus pilihannya bisa buat baru atau direvisi terkait materinya kah atau apa yang bisa direvisi dari eh, modul ajar yang telah Bapak Ibu buat. Kemudian yang berikutnya adalah praktik pelaksanaannya. Jadi modul ajarnya dipraktekkan, kemudian itu juga menjadi bahan dari ujian kinerja ini. Jadi ada 3 aspek ini. Semuanya wajib. Portofolio, modul ajar, dan praktik. Kalau ada salah satu yang tidak terupload, berarti positif tidak lulus. Ya, ini menjadi catatan penting. Kalau ada salah satu nih tidak terupload, maka positif tidak lulus. Karena tidak bisa dinilai. Nah, kalau ada salah satu tidak bisa dinilai, maka berarti positif tidak lulus. Baik. Bapak Ibu, ini jadwal nih. Perlu Bapak Ibu camkan ini. Bila perlu dimasukkan di kalender di handphone, di alarm gitu. Supaya Bapak Ibu ingat. Nanti di tanggal 8 itu pembukaan daftar ulang. Nanti alamat websitenya mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Jenny dan bagaimana sistemnya. Nah, kami harapkan untuk daftar ulang ini jangan di tanggal akhir-akhir. Kita nggak tahu trouble ternyata di akhir ada problem apa gitu. Sehingga nanti jadi bermasalah. Sebaiknya di awal pembukaan, di hari tanggal 8 itu Bapak Ibu mendaftar diri. Ya. Kemudian nanti di tanggal 2, bukan salah. Di tanggal 8 itu juga setelah Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu sudah boleh menyiapkan dan upload portfolio ke Google Drive. Kenapa harus diupload di Google Drive? Karena nanti tidak cukup hanya diupload dokumennya, tapi juga diupload linknya. Jadi Bapak Ibu upload dua cara. Satu linknya, yang kedua dokumennya. Nah, maka Bapak di tanggal rentang setelah pendaftaran itu, Bapak Ibu mulai menyiapkan berkasnya dan uploadnya ke Google Drive masing-masing. Nah, saya menyarankan Google Drive-nya dipecah-pecah nanti sesuai dengan kriteria portofolionya. Misalnya untuk penelitian satu, kemudian pengabdian satu folder gitu. Nanti baru di-share per file, bukan per folder. Yang di-share itu bukan foldernya, tapi yang di-share itu link per filenya, per dokumen. Ya. Jadi tanggal 16 diharapkan sudah selesai tuh. Nah, baru lanjut proses yang ketiga adalah Bapak Ibu mempraktikkan. Nanti Bapak Ibu praktek mengajar sesuai dengan modul ajarnya, direkam, diedit hingga bagus. Itu sekitar 15 sampai 20 menit saja, lalu diupload ke YouTube Bapak Ibu. Nah, nanti baru di tanggal 19-nya, baru Bapak Ibu mengisi data-data dokumen link itu ke website UKM-PPG. Jadi langsung di-upload, linknya di-upload, dokumennya di-upload. Termasuk link modul ajar atau RPP dan link YouTube-nya tadi, link YouTube prakteknya. Jadi di-upload di tanggal 19 sampai 22 ini. Biasanya kami sering harus terus mengingatkan tuh. Sudah jadwalnya ternyata, oh mungkin ada yang Tarso tahu ya? Sebentar besok. Jadi akhirnya tiba-tiba error gitu. Nah, jaringan mati lampu. Sekabupaten Goa misalnya. Nah, kan repot tuh. Mati sekabupaten kemudian harus pindah kabupaten baru bisa ada jaringan misalnya kan. Nah, maka sebaiknya Bapak Ibu mulai mengupload dari awal.
Jadi di tanggal 19 mulai dibuka, maka lakukanlah di awal itu. Kemudian proses penilaiannya di rentang 24 sampai tanggal 31. Di tanggal ini juga, Bapak Ibu, kami harapkan standby untuk jika kami konfirmasi kalau ada trouble pada link, pada dokumen yang Bapak Ibu upload. Jadi biasanya kami akan mention di grup nama seseorang yang mengalami trouble. Makanya kami harapkan profil WA-nya itu nama masing-masing, nama lengkap masing-masing. Jadi mudah kami mentionnya. Jadi nggak bercarian tuh, mana kontak Bapak ini, mana kontak Ibu ini gitu. Nggak lagi. Kita harapkan, oh si Ahmad, ya udah kita search. Ahmad mention langsung keluar di WA grup kita, langsung kami sebutkan. Bahkan nanti kalau misalnya lambat respon, bisa segera kami telepon agar pengujinya tidak menunggu. Karena pengujinya itu menguji hanya bisa di hari yang terjadwal. Kalau sudah lewat harinya, tidak bisa lagi menguji. Tidak bisa lagi memberikan nilai. Baik, ini websitenya ya. Nah, karya portofolio Bapak Ibu itu rentangnya 3 tahun terakhir. Dimulai dari 2022, 2023, hingga 2024. Bagaimana kalau akhir 2021? Boleh. Jadi kan sekarang Bapak Ibu masuknya di bulan berapa kemarin? Di bulan September. Juli. Juli ya? Juli. Ya, Juli. berarti dari bulan ya sampai bulan Juli, berarti sampai bulan Juli tahun 2021 bisa diupload. Nah, apa saja yang diupload? Nah, ini menjadi penting. Nih, apa saja yang diupload? Sebentar, saya oke, ini kok ada ini ya. Sebentar, Pak Ibu. Oke. Jadi untuk komponen portofolio yang harus Bapak Ibu upload seperti ini. Dimulai dari penelitian. Kenapa penelitian ini di awal? Ini menandakan urutan lebih pentingnya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada landasan, ini kayak landasan dia. Dia terbawah, maka yang di atasnya rubuh. Penelitian, kemarin kita sudah minta ke teman-teman untuk publish artikel ya. Sudah semua belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Alhamdulillah. Sudah. Nah, Sudah. sudah Bapak Ibu ambil linknya dan download dokumennya, filenya. Nanti itu untuk Bapak Ibu upload di penelitian. Jadi link akses jurnalnya Bapak Ibu upload, kemudian dokumennya juga Bapak Ibu upload. Itu menjadi poin penting pertama. Penelitian. Ya. Yang kedua adalah refleksi. Nah, refleksi ini tentu tidak seperti kalau kita capek, kita refleksi di kaki gitu. Refleksi ini adalah catatan reflektif Bapak Ibu terhadap 3 aspek. 1, perencanaan pembelajaran. Apa refleksi dari Bapak Ibu? Bisa jadi ada masalah, ada problem. Ini bentuknya narasi, tulisan ya. Nah, kemudian pelaksanaan juga, perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, itu bagian dari proses pembelajaran. Kemudian penelitian. Penelitian bisa jadi PTK yang Bapak Ibu lakukan, itu juga perlu direfleksi. Baru yang ketiga, karya inovasi.
apa karya-karya inovasi, modul ajar dan sebagainya yang Bapak Ibu buat, modul buku gitu atau media ajar tertentu, maka itu direfleksi. Nanti Bapak Ibu mudah tuh, coba cari bentuk-bentuk refleksi pada proses pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan karya inovasi. Kemudian yang ketiga, info baru. Jadi kalau Bapak Ibu belajar, dan itu wajib bagi setiap guru, belajar menambah keilmuannya, dimulai dari ikut seminar, lokakarya, conference, atau apapun pelatihan yang Bapak Ibu ikuti dalam rangka meningkatkan kompetensi dari berbagai aspek, baik aspek kognitif dan aspek yang lainnya, untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu dalam melakukan atau menjalani proses pembelajaran. Dan itu buktinya banyak, misalnya ada sertifikat dan seterusnya. Itu juga diupload. Kemudian inovasi. Nah, tadi refleksi juga inovasinya direflektifkan kan? Nah, untuk inovasi ini ada juga bisa banyak. Ada buku, diktat, modul, media ajar, karya teknologi, karya seni, atau bahkan sampai ke karya olahraga. Tentu disesuaikan dengan kapasitas Bapak Ibu. Boleh nggak? Misalnya saya ini guru PAI, tapi saya melatih silat. Boleh. Gitu. Kemudian prestasi. Nah, prestasi ini dimulai dari misalnya Bapak Ibu mengikuti kompetensi penelitian, sampai ke mengikuti lomba makan kerupuk di tingkat RT misalnya kan. Itu juga perlu diupload kalau ada piala dan sertifikatnya. Nanti ada kriteria Bapak Ibu, setiap yang ada standarnya. Misalnya seperti penelitian tadi, kalau penelitian yang sudah pada jurnal yang sudah terakreditasi nasional, berbeda nanti nilainya dengan yang sudah internasional. Nasional juga dibagi. Ada yang terakreditasi Sinta 2, Sinta 3, dan seterusnya. Nah, nilainya juga berbeda-beda. Semakin rendah, misalnya sama kayak kita pelatih prestasi tadi, semakin rendah jangkauannya atau luasnya proses kompetisi itu, maka semakin rendah juga nilainya. Dibandingkan perlombaan tingkat provinsi dengan tingkat RT tentu berbeda nilainya. Kemudian pengabdian. Pengabdian ini dimulai dari misalnya Bapak Ibu di masyarakat, termasuk juga di sekolah, melakukan hal-hal yang di luar tugas Bapak Ibu sebagai guru. Bisa misalnya menjadi panitia PMB, kemudian tim akreditasi, kemudian kepanitiaan, misalnya kepanitiaan apa? Kepanitiaan Isra Mi'raj di masjid ataupun di sekolah dan sebagainya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu mulailah mencari 6 aspek ini masih salah saya, masih belum diedit karena baru diedit tadi malam ini. Ya, cari 6 bagian ini untuk Bapak Ibu gunakan pada ujian kinerja. Nah, mana yang wajib? Yang wajib 4 aspek di atas. Dari penelitian sampai ke inovasi. Ini tidak boleh kosong. Kalau salah satu saja kosong, sudah pasti Bapak Ibu tidak lulus. Ya. Jadi jangan nanti, karena ada yang ngeluh tuh Pak, saya padahal sudah lengkap. Kok tidak lulus UKIN-nya? Iya, kalau ada yang tidak terupload, kosong, salah satu dari 4 ini, maka Bapak Ibu positif tidak lulus. Dia sama sistemnya kayak LMS kita. Kalau tidak ada dokumen dan linknya, maka tidak ada tempat memberikan nilai.
maka tidak tertolong itu. Tidak bisa ditolong. Gitu. Jadi usahakan ini semua terupload. Bila sebaiknya juga saling cek bersama teman. Kami menyarankan kalau misalnya pas penguploadan ini itu bareng-bareng sama temannya, biar saling cek supaya tidak ada yang keliru. Oke, sampai di sini dulu. Nanti baru kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjutkan, Izin. ini masih banyak. Belum, Pak. Sekarang ini. Mbak, Nanti, Pak. izin, Oke, nanti ya. Iya, nanti ya. Baik, izin kita Muhammad lanjutkan kalau Syafi'i, begitu. Pak. Izin, Pak. Gimana? Izin, Mbak. bertanya, Pak. Oke, silakan. Silakan dulu. 2-3 orang deh. Ya, silakan. Izin, Pak. Yang Ah. ini saya Muhammad Syafi'i, Pak, dari Rokan Hilir. Yang saya tanyakan, Pak, untuk yang poin 6 ini ada nggak minimal berapa sertifikat atau SK atau karya yang kita upload di setiap poinnya gitu, Pak? Tidak ada, Pak. Jadi alhamdulillah tidak ada kewajiban misalnya harus 5 gitu, enggak. Jadi apalagi Oh, pengabdian itu bagian dari bonus ya, tambahan nilai. Jadi prestasi dan pengabdian itu tidak wajib. Jadi kalau ada membantu menambah nilai, kalau tidak ada juga tidak menyebabkan ketidaklulusan. Ya, tapi kami menyarankan ini semua diisi Iya, Pak. agar Nomor membantu. 1, Pak, ya? Kenapa? Minimal 1, Pak, ya? Ya. Kenapa Oke. ini perlu diisi? Ini untuk membantu kalau misalnya di modul ajar, kemudian di praktik, ternyata nilainya rendah. Maka ini bisa menjadi nilai yang membantu upgrade nilai Bapak Ibu. Ini penelitian itu Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. apa ya? Baik. Ada yang lain? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Istiarni dari Rejang Lebong, Pak, akan bertanya mengenai inovasi tadi. Apakah itu yang di-upload tadi berupa SK, misalkan Pak ya, apakah SK berupa kita sebagai pemandu apa atau gimana Pak yang tentang Ya. inovasi tadi? Inovasi ini beberapa bentuknya tadi adalah misalnya media ajar nih. Ibu Ya. buat media ajar tertentu, misalnya dalam bentuk video misalnya. Nah, itu berarti bisa diupload linknya dan videonya. Kemudian Ibu buat modul pembelajaran PAI misalnya, atau diktat. Lalu diktat ya. Kemudian buat buku. Itu yang diupload. Jadi bukan dalam bentuk SK-nya. Oh iya, ya Pak. Jadi kecuali nanti kalau misalnya di aspek prestasi bisa jadi ada SK ya, atau pengabdian ya, bisa jadi ada SK gitu. Tapi kalau di inovasi ini upload benda inovasinya apa, sesuatu inovasinya itu apa, yang Bapak Ibu upload. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, masih ada satu lagi? Saya, Pak. Muklis, Pak. Oke, silakan. Dari Muklis, Pak. Untuk inovasi ini bisa juga seperti PPT, Pak. PPT. Ya. Bisa, Pak. Bisa. Jadi ketika PPT itu kan tentu itu sebuah usaha dari Bapak Ibu membuat media ajar kan? Ya, ya. Ya, jadi silahkan juga dia. Sebenarnya kalau ada yang tidak ada kok 4 dari 4 poin wajib ini kok saya tidak ada, itu sudah keterlaluan. Karena ini seharusnya memang kerjaan kita sebagai guru. Iya, ya. Oke ya? Iya, Pak. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti baru Bapak Ibu boleh bertanya lagi ya. Baik Bapak Ibu, nanti selain Bapak Ibu upload dokumen, nanti ada deskripsi ya, menjelaskan tentang apa saja yang Bapak Ibu upload itu. Baik kegiatan penelitiannya, refleksi dirinya, pencarian informasi barunya, itu ada deskripsinya. Ada kami menemukan peserta atau mahasiswa
di UKIN itu sudah nulis deskripsi. Saking seriusnya nulis deskripsi, sampai kemudian ternyata lupa dia ngupload dokumennya. Sudah selesai deskripsinya aja. Nah, itu juga tidak bisa lulus. Nah, ini contoh penilaian Bapak Ibu. Nanti kalau jurnal internasional itu skornya 3. Sinta 1 dan 2 itu 2,5. Yang sudah EISN dan DOI itu 2. Berarti sama kayak jurnal yang ada di PPG itu, jurnal madrasah dan jurnal GUAU, itu sudah EISN. Poinnya jadi 2. Kemudian ada jurnal nasional 1,5 dan seterusnya. Oke. Kemudian nih refleksi. Setiap refleksi poinnya 0,5. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, oh ternyata dalam 1 semester saya untuk aspek pengembangan diri saja saya refleksi sampai 3-4 kali. Bagus. Jadi Bapak Ibu jelaskan refleksinya sampai 3-4 kali di sistem itu. Seharusnya kan minimal 1 semester itu 1 kali. Berarti karena ini 3 tahun, berarti 6 kali. Standarnya ya. Itu semua aspek. Aspek penelitian, aspek karya inovasi. Kemudian ini untuk pencarian informasi atau info baru tadi. Kalau diklat, itu ada JP-JP-nya. Dan itu ada skor-skor khususnya. Jadi di sistem UKIN itu skornya sudah dibatasi, skor maksimalnya. Misalnya kalau di penelitian ini skor di refleksi ini standarnya 0,5, maka pengujinya nggak bisa melebihkan, dikasih 1 gitu, nggak bisa. Otomatis dia berubah langsung ke 0,5. Kemudian ini terkait dengan prestasi. Nah, ini yang kami sampaikan tadi bahwa kalau dari nasional, internasional, provinsi dan seterusnya itu berbeda-beda nilainya. Maka nanti Bapak Ibu harus memilih tuh, pilih ini standar masa nasional kah, internasional kah, dan seterusnya. Itu menyebabkan batasan nilai yang bisa diberikan oleh pengujinya nanti. Tapi jangan juga prestasi tingkat RT dipilihnya yang internasional gitu kan, biar bisa nilai tinggi. Tentu tidak boleh, karena nanti jangan-jangan itu nanti menyebabkan penguji merasa ini penipuan gitu. Nanti nggak dinilai malah. Baik, itu untuk portofolio. Lalu untuk pembelajaran. Nah, pembelajaran nanti itu yang dinilai itu 3 aspek. Dimulai dari aspek merencanakan. Jadi proses perencanaannya itu bisa dilihat dari modul ajar yang Bapak Ibu buat. Seberapa baik modul ajar yang Bapak Ibu buat. Saya lihat modul ajar ini masih banyak yang error. Dimulai bahkan dari kompetensi awal. Ini ternyata kompetensi awal itu aja simpang siur ya datanya itu. Padahal kompetensi awal itu adalah menjelaskan kompetensi murid kita, peserta didik kita itu sebelum kita ajarkan tentang materi yang mau kita ajarkan itu dia sudah sampai mana? Dari beberapa aspeknya, misalnya aspek kognitifnya dia sudah sampai. Misalnya saya mau mengajarkan dari huruf A sampai Z misalnya. Peserta didik saya secara kognitif sudah tahu huruf A sampai D gitu. Kompetensi awalnya. Berarti kan saya tinggal mendesain untuk mengajarkan dari E ke berikutnya. Gitu. Jadi itu menggambarkan kompetensi awal. Kompetensi awal itu didapat dari mana? Dari banyak hal, bisa jadi dari informasi report yang diberikan guru sebelumnya, dari proses evaluasi pembelajaran sebelumnya, bisa juga dari raport. Ya, kan ada raport narasi kan? Itu juga bisa menggambarkan itu. Kemudian melaksanakan.
Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran yang direkam itu juga menjadi proses hal yang dinilai. Dan yang ketiga adalah evaluasinya. Bentuk evaluasinya, model evaluasinya seperti apa, alat atau instrumen evaluasinya seperti apa, itu juga menjadi aspek yang dinilai. Kemudian, ya, ini instrumennya, ada RPP atau modul ajar, kemudian video. Nah, apa saja yang menjadi penilaian pada praktik pembelajaran, baik di modul ajar maupun di prakteknya, itu paling tidak ada 7 sesuai dengan CP. Yang pertama itu mempesona. Nah, mempesona ini dimulai dari pakaian, kemudian senyumnya Bapak Ibu, ramah tamahnya, gitu. Nah, kalau di RPP bagaimana? Di RPP ya berarti desainnya Bapak Ibu melakukan apa saja, itu menjadi petunjuk terkait dengan seberapa mempesonanya Bapak Ibu guru. Gitu. Kemudian indikator. Indikator yang dimaksud ini adalah bisa jadi seluruh aspek yang dikaitkan dengan tujuan atau target pembelajaran. Di situ ada CP ya, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada tujuan pembelajaran, serta ada indikator. Jadi dari situ dinilai, terutama yang menjadi hal penting yang diharapkan itu adalah aspek atau indikator yang dinilai itu, pertama bisa jadi itu lengkap ke semua aspek, dari aspek kognitif sampai ke aspek psikomotorik, sosial, sampai psikomotorik. Kemudian juga dia sampai pada level HOTS, higher order thinking skill, secara kognitif. Jadi kalau kognitifnya misalnya siswa mengetahui, ya itu masih rendah. Siswa memahami, rendah. Tapi kalau siswa mengklasifikasikan, siswa menganalisis, siswa menciptakan, itu baru levelnya HOT. Nilainya tinggi. Maka usahakan untuk sampai pada level HOT untuk indikator ini. Kemudian materi ajarnya. Materi ajarnya sudah advance atau justru itu apa namanya? Ada, kalau kita di sepak bola itu ada Liga Pro, ada Tarkam gitu ya, antar kampung gitu. Nah, diharapkan yang Bapak Ibu ajarkan itu adalah sudah pro, sudah advance. Apa yang menunjukkan ke-advance-nya itu salah satunya adalah seberapa detail penjelasan Bapak Ibu terkait dengan materi tersebut. Misalnya, tentu disesuaikan dengan kelas kan, disesuaikan dengan fase peserta didik kita. Nah, misalnya di kelas 1 SD untuk wudhu misalnya, itu sampai nggak sampai ke membasuhnya itu harus terbasuh semua gitu, sampai sedetail itu. Itu sampai hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang sering salah misalnya ketika dari membasuh tangannya itu tidak dari jari, tapi justru dari siku. Nah, itu kan menunjukkan kesalahan tuh. Dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu memahami dengan baik materi yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian proses pembelajaran ini tidak mesti tipek ya. Tapi sebaiknya tipek. Ini boleh mix. Saya menyarankan mix. Nanti tipek pendekatannya juga selain itu adalah DBS. Diferensiasi based learning. Jadi untuk proses pembelajaran, pendekatannya. Kemudian menggunakan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi bisa berbagai alat yang Bapak Ibu gunakan. Bisa jadi misalnya ada infocus, kemudian ada
tesnya menggunakan apa ya? Ada sudah banyak sekarang ya alat untuk terkait dengan TIK ini. Kemudian ada proses evaluasinya. Evaluasinya seberapa detail. Nah, saya sering mengkritik ternyata evaluasi yang Bapak Ibu lakukan itu tidak sesuai dengan indikator dan TP yang Bapak Ibu buat. Karena evaluasi itu tujuannya untuk menguji sampai nggak peserta didik kita pada tujuan pembelajaran yang kita rancang. Maka alat atau instrumen evaluasi yang kita gunakan itu harus sesuai dengan TP. Kalau di TP Bapak Ibu itu indikatornya 4 aspek, ada kognitif dan seterusnya, maka misalnya ada afektif, kognitif, sosial, dan psikomotorik, maka proses evaluasinya harus mengukur keempatnya. Sampai atau belum. Kemudian pengembangan diri. Nah, ini ruang lingkup yang menjadi perhatian pada proses penilaian praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Pertama, ketepatan alur. Alurnya tepat, pembukaan, kemudian kegiatan inti, dan seterusnya. Pembukaannya terdiri apa saja, dan seterusnya. Kemudian, sesuai nggak? Ini jangan-jangan ternyata RPP-nya karena di-download dari mana gitu, kemudian prakteknya tidak begitu gitu kan. Karena memang justru sebenarnya tidak Bapak Ibu yang buat terkait dengan modul ajar. Kemudian bahan ajarnya dikuasai dengan baik atau belum. Jadi nanti jelas tuh kelihatan dari cara Bapak Ibu mengkomunikasikan materi ajar itu. Kalau misalnya grogian, maka itu menunjukkan ketidakjelasan. Kemudian kualitas interaksi. Jadi Bapak Ibu perlu menyapa peserta didiknya, perlu tersenyum, perlu mendatangi tempat duduk peserta didiknya. Bahkan ketika mereka misalnya dibuat dalam bentuk diskusi kelompok, maka Bapak Ibu perannya seperti apa? Apakah hanya menjadi penonton misalnya kan? Duduk di depan, peserta didiknya berdiskusi, Bapak Ibu lihat live Shopee misalnya kan? Untuk check out misalnya kan? Tentu itu menjadi poin penilaian. Kemudian alat bantunya, medianya. Bapak Ibu misalnya menggunakan Infocus, seberapa intens penggunaannya? Apakah misalnya nonton video 3-4 menit, sudah selesai. Nggak digunakan lagi tuh Infocus gitu. Kemudian perlakuan pada siswa yang berperilaku tidak positif. Misalnya lagi diskusinya, ternyata ada peserta didik justru naik-naik meja, misalnya kan? Kan bisa jadi tuh kalau di sekolah dasar ya. Sikap positif Bapak Ibu seperti apa? Apakah misalnya langsung lempar penghapus misalnya kan? Langsung berteriak, "Hei turun-turun," misalnya kan? Atau seperti apa? Ini menjadi catatan penting terkait dengan sikap Bapak Ibu dalam menanggapi perilaku peserta didik. Kemudian adanya evaluasi dan feedback yang Bapak Ibu berikan. Jadi kalau Bapak Ibu mengevaluasi, lalu nanti dilihat hasil evaluasinya, lalu ada nggak feedbacknya? Misalnya, oh ternyata pencapaian tujuan pembelajarannya hanya 70%. Berarti ada 30% yang belum tercapai. Bagaimana sikap Bapak Ibu? Feedbacknya apa? Bisa jadi Bapak Ibu misalnya kasih PR kah? Atau melakukan apa agar menjadi lebih baik? Nah, ini nggak perlu kayaknya pengkondisian ini. Saya kira ini sudah oke. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya tugas peserta ya, tugas mahasiswa. Dimulai dari portofolionya tadi, dokumennya beserta link, kemudian modul ajar dan RPP,
Dan yang berikutnya adalah mempraktekannya yang kan dalam bentuk video. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa mistake. Nah, ini kesalahan Bapak Ibu. Jadi, kami sering menemukan kesalahan ini selama beberapa tahun terakhir menghadapi ujian kinerja. Apa kesalahan fatalnya? Yang pertama, kalau tidak terupload portofolio wajib. Yang 4 aspek tadi. Kalau ada salah satu tidak terupload, itu fatal. Jadi, pastikan betul kesemuanya terupload dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ini juga sering bermasalah. Linknya privat. Kan Bapak Ibu upload di Google Drive portofolionya ya. Nah, ketika dosen atau penguji mau membuka, itu linknya privat. Nggak bisa dibuka. Jadi itu perlu diperhatikan. Usahakan memang link yang Bapak Ibu masukkan pada UKM-PPG itu, pada ujian itu, link yang memang bisa dibuka. Kalau untuk mengujinya, coba kirim link itu ke temannya, bisa nggak temannya buka? Nah, kalau tidak ada pembatasan, maka berarti linknya sudah publik. Kemudian RPP yang tidak sesuai, ini seringkali. Ada yang malah yang di-upload bukan RPP. Atau RPP-nya tidak sesuai dengan prakteknya. Atau isi atau desain RPP-nya atau modul ajarnya itu tidak tepat. Kemudian yang terakhir, kalau videonya tidak lengkap. Ada yang karena tidak minta bantuan orang, jadi videonya di handphonenya ditaruh di depan, lalu dia maju ngajar gitu ya. Ya udah gitu aja, fokusnya satu. Nah, kadang ada yang titik fokusnya itu hanya sebagian kecil kelasnya. Ada yang karena dia mau ngambil semua terlalu jauh, sehingga suaranya nggak ada. Nah, kami menyarankan Bapak Ibu, mau minta bantu orang untuk memvideokannya. Bapak Ibu berikan penjelasan, desain, sudut, atau apa saja yang harus direcord untuk video itu. Nah, setiap bagian harus di-record. Kalau pendahuluan itu isinya apa saja? Paling tidak ada 3 ya. 1, penyiapan kelas. Ya, mulai dari absensi, melihat kebersihan, misalnya kerapian, dan seterusnya. Yang kedua, itu pentingnya untuk review materi sebelumnya. Ya, lihat tuh materi sebelumnya, lalu dibangun koneksi dengan materi saat ini. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, bila perlu, juga ada motivasi pada bagian ini. Atau kalau misalnya pelajarannya siang, ada ice breaking misalnya. Itu paling tidak. Nah, nanti di bagian inti, itu ada semua aspeknya, kegiatan intinya seperti apa yang Bapak Ibu desain. Kemudian penutup. Penutup ini paling tidak ada beberapa hal. Ada evaluasi, juga harus ada refleksi dan penyampaian kesimpulan. Ini 3 aspek ini wajib. Jadi usahakan selalu ada dan diingat. Lihat lagi videonya, ada nggak evaluasi dan refleksi tadi, termasuk umpan balik jika perlu. Jadi feedbacknya seperti apa. Itu harus masuk meskipun videonya tadi 20 menit. Maka sebaiknya setelah diedit dipotong-potong, tapi tetap ada bagian itu tadi, bagian menyampaikan motivasinya, bagian penyiapan kelasnya, beberapa detik, beberapa menit gitu. Nah, bila perlu ditulis tagnya, oke, penyiapan kelas judulnya, baru move ke gambar yang lain, terus gitu. Jadi ketika penguji melihat, itu terlihat, oh ini ada pembukaan kelas, ada pemberian motivasi, tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Sehingga clear oleh penguji. Bapak Ibu, saya kira itu
yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa menyiapkan ujian kinerja ini dengan lebih baik. Amin. Terima kasih. Amin. Mungkin kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan tadi, saya persilakan. Izin, Pak. Satu lagi. Ya. Silakan. Izin, Pak. Nah. Untuk pengambilan ujian praktek UKIN ini apakah sekolah asing atau tetap yang terakreditasi A? Gimana Bapak? Putus-putus suaranya, maaf. Untuk pengambilan video praktik ini, Pak, untuk UKIN, ya, apakah kembali ke sekolah masing-masing atau tetap di sekolah yang akreditasi A? Oke, ini boleh ke sekolah masing-masing. Ya Pak, alhamdulillah. Jadi di sekolah masing-masing. Ya Pak. Tadi kemarin PPL saja ya, sekali. PPL pun sekali kan? Tidak mesti semua PPL. Ini semua PPL, Pak. Kenapa? Ya Pak, PPL di sekolah 3 A. kali, Pak. Ya. Saya PPL cuma sekali, Pak, di sekolah A. Kalau bisa semuanya itu lebih bagus. Iya, Pak. Nah. Oke, ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan Ibu. saya ingin bertanya Pak, ini Pak, modul ajar yang di kegiatan UKIN ini Pak, itu tidak boleh sama dengan ketika kita PPL Pak. Betul Ibu. Setelah itu Pak, nanti kan ketika kami mengupload dokumen atau linknya gitu kan, kita udah coba ke kawan gitu kan, bisa dibuka. Tahu ketika kita masukkan, dosen nggak bisa buka. Ada nggak Pak pemberitahuan dari dosennya nanti gitu bahwasanya ibu ini linknya nggak bisa dibuka gitu? Oke, makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu harus standby di hari ujian di tanggal 24 sampai tanggal 31 itu, dan profil WhatsApp-nya tolong nama masing-masing ya, supaya nanti kami mudah memanggil Bapak Ibu. Oh gitu. Jangan sampai kami bercarian di buku ini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya namanya sudah clear, itu mudah kami mention tuh di A, si B gitu. Jadi biasanya memang kami minta setiap penguji, baik dosen maupun guru, untuk menyampaikan kalau ada kendala. Baik misalnya linknya tadi tidak bisa tidak bisa masuk, atau dokumennya tidak jelas misalnya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Maaf, sedikit Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk Oke, silakan. pakaian ketika PPL, pakaian gimana Pak? Oke, pakaian Bapak Ibu. Jadi makanya tadi kami minta salah satu kriterianya adalah mempesona. Jadi silahkan cari pakaian yang layak lah, yang memang menunjukkan pesona atau kewibawaan dari Bapak Ibu sebagai guru. Iya Pak. Tidak mesti harus pakai jas hitam putih Pak. Kenapa? Tidak harus pakai hitam putih Pak, pakaiannya nanti. Tidak harus. Jadi seusahakan perkenalan opening ini. Kenapa? Ini ada perkenalan di awal waktu pada saat kita mau video, ada perkenalan nama kampus, nama gitu. Oh iya, itu betul. Jadi nanti setelah pendaftaran Bapak Ibu, makanya pendaftaran itu harus dicepat tuh. Nanti Bapak Ibu akan dapat lembar bukti pendaftaran tuh. Nah, bukti pendaftaran itulah yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat video awal proses praktik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti sampaikan, saya Mirzun Dahiri, praktik ujian kinerja di sekolah A, grade 1 gitu. Ya, gitu ya. Lagi Pak. Pak. Ya. Pak, gimana Pak, kan selama PPL ini durasinya 20 menit. Halo? Terputus Ibu? Berapa durasi video Halo, PPL Pak? ini? Ya, durasinya tadi sudah durasi kami yang jelaskan. ada di tampilan tadi kan 15 sampai 20 menit kan Pak. Nah, itu Betul, sama Pak. dengan waktu kami record PPL itu kan Pak. Betul. Jadi durasi videonya itu 15 sampai 20 menit saja.
silakan dipotong-potong, tapi diharapkan semua aspeknya tadi masuk, dimulai dari pendahuluan tadi sampai ke penutup. Izin Pak, sesuai kan Pak? Mengupload Ya, betul. video mentahnya. Ya, silakan Ibu Samsiah. Ya, enggak mengupload video mentahnya, Pak. Video mentahnya tidak perlu Ibu. Jadi tapi Ibu siapkan saja. Kalau misalnya ada trouble di video yang Bapak Ibu upload, misalnya nih ternyata di take down oleh YouTube misalnya kan. Semoga saja tidak kan. Nah, berarti Bapak Ibu punya arsip video yang lain gitu. Terus sedikit lagi Pak, ini masalah materi ajar apa harus disesuaikan dengan materi yang sedang berjalan sekarang atau bagaimana Pak? Ya, usahakan sebaik mungkin dan kami menyarankan materi yang sudah advance Bapak Ibu pahami. Jadi jangan materi yang tinggi yang kemudian kesulitan sendiri Bapak Ibu menjelaskannya kan. Jadi usahakan yang Bapak Ibu familiar, kenal dengan baik sampai ke pro lah dianggap Bapak Ibu bidangnya betul gitu. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, Tentang komponen protokol. tapi Pak. saya yakin banyak teman-teman yang sudah menggunakan materi yang dia kuasai itu pada saat PPL, Kalau Pak. misalkan lebih dari Padahal 20 itu tidak bisa diulang ya, Pak. Oke, baik Pak Rivaldi dulu ya sebentar. Jadi kan nggak mungkin dong yang Bapak Ibu pahami itu hanya tentang sholat saja gitu, guru PAI gitu kan? Nggak bisa. Tentu diharapkan, makanya di proses PPG ini ada pendalaman materi, termasuk ada fikih di sana. Jadi diharapkan memang Bapak Ibu ini adalah orang-orang profesional yang memiliki kapasitas advance aspek materi pada pembelajaran PAI, karena ini guru-guru PAI. Maka sebenarnya tidak perlu dipilih, tapi seharusnya Bapak Ibu memang sudah memiliki kapasitas bidang itu. Hanya saja ada yang memang sudah cukup dekat familiarnya, maksudnya itu sudah terbiasa untuk Bapak Ibu ajarkan gitu. Kalau materi SMP bisa tidak, Pak? Nggak bisa ya? Boleh dong, kalau Bapak kan, tapi Bapak SMK, nggak mungkin dong ngajar materi SMP. Izin Pak. Harus SMK. Pak, ini model pembelajarannya gimana Pak? Boleh kita pilih sendiri ya Pak? Iya, betul. Boleh pilih sendiri. Tapi tadi kami menyarankan satu dekat ke TIPEK dan DBL. Diferensiasi based learning. Tapi bisa mix kan? Bapak Ibu, TIPEK, DBL, dan PJBL misalnya. Kan lebih keren tuh. Iya Pak. Bisa 3 model sekaligus Pak. Iya. Iya. Soalnya kita kemarin kan 3 model yang dipelajari, nggak ada TIPEK sama DBL-nya kan Pak, yang K1. Jadi agak bingung kalau TIPEK sama DBL. Oh, untuk K1 nggak ada DBL K2 ya? ada, Pak. K2 ada. Nggak ada. K2 yang ada, K1 nggak ada Pak. Oke. Berarti K1 mungkin K1 PBL itu dengan seharusnya PJBL. dianggap sudah paham DBL karena sudah lama ngabdinya kan? Masya Allah. Pak, maaf Pak, mengenai model pembelajaran anggap saja 3, tapi kan sintaknya setiap model itu berbeda tuh Pak. Jadi gimana kami membuatnya Pak, menyusun untuk model ajarnya? Ya, makanya disesuaikan Bapak Ibu. Kan bisa, kan tadi kan ada DBL tuh. DBL bisa disesuaikan sesuai dengan karakteristik peserta didik, gaya belajar peserta didik misalnya kan. Nanti disesuaikan sintaknya pada masing-masing gaya belajar peserta didik tadi. Ketika Bapak Ibu kelompokkan. Nah, kami menyarankan bahkan kalau DBL itu tidak lagi Bapak Ibu pilih. Misalnya ini gaya yang kinestetis, maka dia digolongkan ke kinestetis. Tidak, tapi disuruh milih sendiri. Karena meskipun dia kinestetis, ternyata dia hari ini minatnya di audiovisual misalnya kan. Hari ini ya, dia boleh milih itu. Supaya jelas bahwa ini adalah merdeka belajar gitu. Bukan penjajahan gitu, pemaksaan yang sudah dipaksakan oleh gurunya. Berarti di awal setiap model nanti kami ukur itu ada asesmen diagnostik dulu kan Pak? Ya, bila perlu ada asesmen diagnostik. Kalau misalnya Bapak Ibu perlu menilai
apa saja misalnya kemungkinan kesulitan proses pembelajaran, kendala proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Sehingga Bapak Ibu perlu melakukan asesmen diagnostik. Baik, sedikit lagi, Pak. Saya bisa nggak Pak gitu kami di share gitu poin-poin yang terdapat dalam modul ajar gitu ya, baiknya bagaimana seperti yang Bapak bilang tadi gitu, agar modul ajar nanti biar bisa dapat 100 gitu kan Pak. Oke, kan sebenarnya saya sudah ada upload satu yang saya kemarin review, itu menurut saya sudah bagus. Jadi hasil review saya anggap itu sudah bagus dan saya kasih nilai 90 lebih. Karena sisanya saya kasih nilai 70, bahkan ada yang kurang ya. Iya itu Pak, karena itu tadi kami ibarat apa, mungkin kurang paham ya poin-poin yang terdapat dalam modul ajar itu bagaimana gitu ya kan Pak? Ya. Ya nanti kami share ya Pak. Ya, nanti kami share salah satu guru kita yang saya kasih nilainya agak tinggi kemarin karena menurut saya ini sudah jauh lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kalau misalkan Pak durasi videonya itu lebih dari 20 menit itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu. Jadi 20 menit itu kenapa sebenarnya? Tujuannya adalah agar dosennya tidak kelamaan nonton video. Kelamaan nanti ngantuk, lupa nguji lagi. Jadi dibatasi agar fokus. Jadi sebenarnya inginnya hanya bagian-bagiannya dapat semua, sudah tuh. Bapak ibunya ngajarnya enjoy, tersenyum gitu, dengan riang gembira, peserta didiknya bersenang-senang, maka itu dapat poin besar Bapak Ibu. Tanya Pak. Pak, ya, mohon penjelasan tentang komponen portofolio yang nomor 3 itu Pak, info baru itu Pak. Oke, info baru ini kalau misalnya ada gosip-gosip tetangga. Jadi ini kalau Bapak Ibu ikut pelatihan tuh. Maksudnya info baru ini mencari informasi baru. Saya menyingkatnya sebab menjadi info baru. Jadi kalau Bapak Ibu ikut pelatihan, ikut seminar, ikut lokakarya, itu masuk ke poin 3 info baru. Yang di sana bisa jadi ada sertifikat dan seterusnya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti kegiatan tersebut. Pak, mengenai pencarian informasi baru ini tadi kan ada di layar tayangan ini tadi ada diklat latihan fungsional dan teknis kan Pak yang Bapak share itu. Kemudian ada minimal jamnya Pak, di sana ada 30 sampai 80 jam sepertinya. Skor kreditnya 1. Berarti kami harus mengupload minimal yang 30 jam ya Pak ya. Ya, jadi begini. Memang diharapkan itu sebenarnya memang yang sudah JP-nya tinggi. Karena dianggap serius dapatnya. Nah, tapi ternyata tidak banyak itu. Jadi misalnya Bapak Ibu, ya udah saya ikut seminar nih cuma sejam gitu. Ya udah upload saja. Oh, jadi boleh di bawah 30 jam itu ya Pak ya? Boleh, di-upload saja. Nanti terserahkan kepada penguji yang menilainya. Mau dikasih 0, sekian, yang penting ada nilainya gitu. Baik, Pak, ini sertifikat yang kita dapatkan nanti, Pak, itu dari tahun yang ditentukan tadi, Pak, 2022, 23, 24 gitu, Pak? Yes, jadi nanti bisa juga 2021 tadi ya, kalau karena Bapak Ibu masuk pertengahan ya. Nah, gitu ya, Pak. Ya. Kalau misalnya tahun 85 misalnya kan, oh jangan, itu kelamaan. Ada luarsa. Iya. Pak Eka Lazuardi, Pak. Ya, silakan Pak. Nah, untuk pengabdian ini apakah untuk pengurus organisasi gitu Pak? Itu termasuk tidak Pak? Organisasi profesi misalnya. Termasuk juga berarti ya Pak ya? Betul, termasuk. Jadi kalau Bapak Ibu jadi ketua RT, pengurus majelis taklim, itu masuk tuh. Termasuk misalnya jadi panitia peringatan Hari Kemerdekaan di RT misalnya. Pengabdian. Serahkan saja pokoknya nanti yang menilai, yang memberikan nilai besar nilainya kepada penguji. Yang penting Bapak Ibu upload. Iya Pak. Kalau jadi ketua Risma bisa juga itu Pak? Tentu, berarti bisa.
Pak, maaf mengenai kalau penguji jadi ini. panwas Perwiritan, gimana? Pak. Bisa Boleh, Pak. dipakai nggak sertifikatnya, Pak? Kalau jadi panwas juga bisa masuk ke pengabdian. Meskipun Perwiritan, itu Pak. dapat Boleh, Pak. bayaran ya. Pak, maaf, Pak, kalau boleh Pak, tahu izin, Pak, yang penguji UKIN ini apakah dari LPTK YN Curup atau di luar sana, Pak? Ini penguji UKIN-nya dari Australia. Serius, Pak. Jauhnya, Pak. Ini tegang Pak suasananya Pak. Memikirkan komponen portofolio Pak. Ya, jadi pengujinya itu ditentukan oleh PPG YN Curup, baik dosennya juga gurunya. Jadi ada dua penguji masing-masing orang nanti. Ada guru dan ada dosen. Jadi dosen YN Curup. Kalau misalnya dosen kita tidak cukup karena mahasiswa kita jumlahnya 1.200 orang misalnya kan. Dosen kita nggak cukup, maka baru kita minta bantuan dari Australia. Dari Amerika juga. Saya Iya, juga dari bisa Amerika bantu Pak. boleh. Bisa bantu Pak. Iya, Pak Mirzon mau tanya Pak, silakan Ibu. mengenai materi ajar tadi Pak ya, kan dianjurkan untuk materi yang baru yang tidak dipakai ketika PPL kemarin. Tetapi jika materi judulnya itu masih itu dan sudah direvisi dari PPL kemarin, apakah masih sudah boleh Pak? Jadi diubah, misalnya sebelumnya ngajar wudhu, ngajar wudhu lengkap. Nah, sekarang diubah ngajar wudhu juga, tapi misalnya wudhunya dengan air kopi misalnya kan. Nah, itu boleh. Iya, Pak. Ada proses perbaikan yang Bapak Ibu lakukan sehingga kemudian Bapak Ibu bisa gunakan. Ini kayak PTK gitu. Sudah Bapak Ibu lakukan penelitian, oh ternyata ini lebih baik sehingga kemudian Bapak Ibu ubah untuk ke depannya. Oke. Oke, ada lagi? Sampai di situ aja Pak. Paham Pak? Oke, sampai di situ saja. Saya izin pamit kalau begitu, kalau nggak ada lagi. Pak, foto lagi Pak. Oke, silakan. Untuk yang Ya. refleksi Pak, tolong jelaskan lagi Pak. Yang refleksi. Oh, refleksi. Refleksi Ya. ini ada 3 poin, 3 aspek ya. Pertama, pengembangan diri. Itu termasuk proses pembelajaran tuh, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kemudian pelaksanaan penelitian, misalnya PTK, Bapak Ibu nulis artikel, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karya inovasi. Jadi refleksi itu artinya, kayak apa sih refleksi sih? Refleksi itu sebenarnya evaluasi. Kita menganalisis proses yang kita sudah jalani dari pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, dan karya inovasi itu, yang kemudian kita kritisi sendiri, kita analisis, kita kritisi, kita berikan solusi. Nah, misalnya begini, untuk mengajarkan sholat di fase A, ternyata tidak cukup dengan hanya dipraktekkan 1 kali. Dibutuhkan 5-6 kali praktek agar betul-betul tertib dan tepat, benar proses berwudunya anak-anak di fase A, misalnya begitu. Gitu. Jadi termasuk penelitian, ternyata dari penelitian yang kami lakukan pada PTK tentang pembelajaran sholat dengan pendekatan praktik, ternyata dari penelitian beberapa siklus yang kami lakukan, ada kekurangan proses penelitian yang kami lakukan. Karena misalnya ternyata tidak disertakan misalnya lembar observasi diri untuk instrumen penelitian. Gitu. Jadi kalau misalnya ada instrumen penilaian diri sendiri, kita bisa melihat bahwa ternyata kita tuh melihat salah, padahal sebenarnya benar. Karena menurut pemahaman peserta didik memang begitu. Gitu. Kemudian termasuk juga karya inovasi, itu Ibu. Oke? Iya Pak. Bukti fisiknya apa Pak? Untuk refleksi Pak? Nah, nanti Bapak Ibu itu nanti ditulis. Ada belangkonya Pak, disiapkan. Ya, ada belangko, ada formnya. Nanti yang dari kampusnya kan Pak? Tidak. Jadi dia ada di sistem itu.
Jadi kalau sekarang kalau menurut kami, Bapak Ibu buat dulu draftnya di Word ya. Buat dulu draftnya. Misalnya untuk aspek pembelajaran tuh ada 6 refleksi. Penelitian ada 1, kemudian karya inovasi ada 1. Nah, nanti baru tinggal Bapak Ibu copy paste upload. Coba contohnya tadi Pak, mana Pak? Ada persandaan di bawah yang nomor ini ada. Gimana? Ada contohnya yang di bawah piramid tadi ini. Apa yang kerucut ini? Yang nomor 7 Pak, slide nomor 7. Ini ya Pak? Oke, ini tidak. Bukan ya? Ini deskripsi Pak. Deskripsi ini ya? Oke. Ini deskripsi. Setiap item nanti Bapak Ibu perlu menulis deskripsi. Dari penelitian, deskripsi penggambarannya. Apa sih penelitian ini gitu? Bapak Ibu perlu tuliskan dalam bentuk narasi. Gitu. Oke? Pak, Zoom kita ini kan di-record kan, Pak? Mungkin kami bisa minta linknya hasil record seandainya kami lupa sesuatu tentang penjelasan tadi, kami bisa nonton kembali. Oke, jangan lupa subscribe YouTube PPG ya, Enjur. Oh ya, siap. Nanti Bu Desri akan upload dan Bapak Ibu tinggal lihat di YouTube-nya PPG. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, saya kira PPT-nya dengan juga. saya cukup. Bapak Ibu boleh bertanya juga di grup kita dan menghubungi kami kalau ada yang belum dipahami atau perlu kita diskusikan. Kemudian secara teknis mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Jenny. Ya Bu Jen, Bu Jenny sudah masuk belum? Bu Jen? Nah, Bu Jenny-nya sudah belum masuk ya? Oh, masuk kok. Ada itu, Pak. Oh iya ada. Ya, ini sudah saya jadikan co-host supaya Bu Jenny kok belum dapat ya? Iya, sudah masuk, Pak. Bapak. Ya, oke. Oke ya. Baik. Saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita bersama. Dan Bapak Ibu, Amin. Sehat semuanya dan sukses serta lulus. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Terima kasih. pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai teknis pelaksanaan UKIN PPG Batch 1 2024 yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Jenny Francisca. Kepada itu kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Prodi kita, Bapak Dr. Mirzon Dahiri MAPD, dan Ibu Desriani MPD, pengelola PPG juga dari LPTK Yayan Curug, serta Bapak Ibu peserta PPG yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama, tak lupa pula kita kirimkan shalawat bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kayak gitu ya, karena rahmat beliaulah sehingga kita masih bimbingan kayak gitu ya, memperoleh pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Dan kita bersyukur kayak gitu ya kehadiran Allah SWT, karena rahmat beliaulah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa ikut melaksanakan kegiatan refreshment pelaksanaan gitu ya. Nah, kepada Bapak Ibu kami ucapkan selamat kayak gitu ya, karena pada saat ini itu sudah sampai ke mendekati kayak gitu ya ke tahapan akhir kayak gitu ya untuk pelaksanaan PPG-nya. Untuk hari ini kita akan bahas materi tentang teknis kayak gitu ya, bagaimana cara kita nanti untuk mengupload kayak gitu ya tugas-tugas dari atau dokumen pelaksanaan UKIN itu sendiri.
terkait materi-materi yang akan disampaikan, yang akan diupload tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi kayak gitu ya. Nah, sekarang saya lebih ke teknisnya kayak gitu. Baik, kita langsung lihat dulu kayak gitu ya, bagaimana kayak gitu. Boleh. Oh, yang perempuan yang disuruh tadi apa? Ayolah, jangan berbuat lagi. Itu udah kelihatan belum? Yang di share screen. Udah kelihatan? Belum. Sudah, Bu. Oke, Belum. Sudah masuk. Sudah masuk ya. Nanti itu nanti akan melaksanakan kegiatan UKIN ini melalui aplikasi kayak gitu ya. Dengan alamat ukin.ukm.ppg.id. Ini alamat websitenya kayak gitu ya. Nah, di sini sudah kelihatan ada peserta dan ada penguji. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk sebagai peserta kayak gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama harus mengisi identitasnya kayak gitu ya. Nah, di sini nomor UKG, nomor peserta kayak gitu ya. Nah, nanti ini untuk nomor peserta Bapak Ibu itu bisa ngisi menggunakan, kalau PAI itu menggunakan akun siaga, nomor akun siaganya ya. Jadi sama dengan akun space masing-masing kayak gitu. Nah, begitu juga tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngisi tanggal lahirnya kayak gitu ya. Biasanya formatnya tahun kayak gitu ya, bulan dan tanggal. Bisa dipilih langsung di sini kayak gitu ya, tanggal berapa kayak gitu, tahun berapa lahirnya. Misalnya lahirnya 30 Agustus 2024 kayak gitu ya. Tinggal klik aja kayak gini kayak gitu. Nah, ini kan kelihatan nih ada format. Nah, ini tahun, bulan dan tanggalnya. Terus, nah yang ketiga ini nomor KTP atau NIK. Nah, pada saat penginputan data ini perlu Bapak Ibu itu hati-hati kayak gitu, jangan sampai salah kayak gitu. Nah, kalau sudah selesai diisi semua, silakan Bapak Ibu nanti klik masuk kayak gitu. Bisa langsung diklik masuk kayak gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu itu sudah klik masuk kayak gitu kan, nanti bisa data atau apa kayak gitu, sudah bisa kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat kayak gitu ya, bagaimana tampilannya kalau kita sudah masuk. Nah, kalau ini belum bisa masuk kayak gitu ya, karena pelaksanaan UKIN-nya memang belum dibuka. Nah, aplikasi ini nanti akan dibuka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, tadi jadwal pertama yaitu tanggal 8 sampai 16 itu adalah daftar ulang kayak gitu ya. Dan mengupload dokumen ke Drive masing-masing mahasiswa. Terus tanggal 17 sampai 18 itu Bapak Ibu akan melaksanakan rekaman kayak gitu ya, praktek real kayak gitu ya, terkait pembelajaran realnya. Nah, pada tanggal 19 sampai 20 itu nanti baru dibuka yang ini kayak gitu ya. Bapak Ibu baru bisa masuk ke link ukmppg.id untuk mengupload dokumen-dokumennya. Kalau sekarang Bapak Ibu mau coba itu nggak bisa. Oke, untuk melihat bagaimana tampilan dalamnya, kita ini adalah kayak gitu ya. Melihat apa sih? Ya, kalau kita sudah masuk, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, sudah ada di sini kegiatan penelitian dan publikasi. Tadi portofolio itu komponen-komponennya sudah disampaikan oleh Pak Ketua Prodi. Nah, sekarang udah kelihatan di sini kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, ini ada keterangannya di sini. Wajib. Terus kegiatan refleksi diri wajib kayak gitu ya. Kegiatan pencarian informasi baru wajib. Terus kegiatan yang menghasilkan inovasi itu juga wajib. Nah, terkait dengan kegiatan prestasi, terus kegiatan pengabdian,
Ini nggak ada keterangan wajibnya. Kalau ada, silakan Bapak Ibu isi. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang komponen wajib, ini wajib Bapak isi kayak gitu ya, Bapak Ibu isi kayak gitu ya dokumen-dokumennya. Nah, jika salah satu antara komponen wajib ini nggak terisi, itu nanti akan mengakibatkan ketidaklulusan Bapak Ibu. Nah, selain dari komponen portofolio, di sini juga ada kegiatan pembelajaran kayak gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu kita akan coba kayak gitu ya untuk mengupload dokumen. Misalnya dicontohkan di sini kegiatan publikasi dan penelitian. Nah, kelihatan. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu itu harus mengupload fakta integritas kayak gitu ya. Nah, klik kayak gitu di sini. Nah, fakta integritas nah, kayak gitu kan kita coba. Oke, fakta integritas upload bisa kita kayak gitu. Lihat dulu sudah upload atau belum. Nah, nanti fakta integritas ini akan tampil kayak gitu ya di setiap komponen kayak gitu ya. Mulai tadi dari yang baik yang penelitian kayak gitu ya. Refleksi diri. Tapi fakta integritas ini cukup sekali upload saja. Tadi sudah kita upload, sekarang kita akan mengecek kayak gitu ya, apa benar sudah terupload atau belum kayak gitu. Bisa klik di sini, misalnya preview. Nah, kalau yang kayak gini, ini, nah kelihatan ya. Kalau masih putih itu tadi prosesnya masih loading kayak gitu ya. Nah, ini bahwa membuktikan bahwa ini benar-benar sudah terupload kayak gitu. Oke, sudah dipastikan fakta integritasnya sudah terupload. Sekarang kita akan mengupload dokumen kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di sini silakan Bapak Ibu buat terlebih dahulu deskripsinya kayak gitu ya. Misalnya deskripsinya misalkan selama 3 tahun, misalkan Bapak Ibu kayak gitu ya. Nah, 3 tahun terakhir kayak gitu ya. Saya misalkan sudah melakukan kayak gitu ya penelitian dan publikasi misalnya sebagai berikut. Oke, ditulis di sini. Nah, kan satu apa? Misalnya satu ada karyanya apa? Penelitiannya misalkan PTK kayak gitu ya. PTK misalkan judulnya apa kayak gitu. Terus yang kedua ada jurnal kayak gitu ya, atau artikel jurnal. Artikel jurnal. Jurnal judulnya ya, terus diterbitkan di mana, Bapak Ibu itu sebagai penulis berapa kayak gitu. Oke, jika sudah tulis deskripsi, kita klik simpan deskripsi. Sudah simpan, terus tambah kayak gitu ya. Nah, tadi kita ada yang pertama tadi ada PTK, misalnya judulnya apa PTK-nya? Apa ya judul PTK-nya? Misalnya penerapan apa ya? PBL pada mata kuliah pada mapel. PBL kayak gitu ya. Pada mapel apa nih? Mapel PAI. Kayak gitu misalnya. Terus penulisnya siapa? Misalnya Pak Sony, misalnya penulisnya. Kayak gitu ya. Jenisnya apa kayak gitu kan. Ini ada publikasi di mana, jurnal mana kayak gitu. Misalkan ini laporan hasil penelitian yang sudah diseminarkan, karena ini tadi PTK kan, yang sudah diseminarkan di sekolah kayak gitu. Pilih jenisnya ini. Terus tempat publikasinya kayak gitu. Di mana dipublish kayak gitu hasil penelitiannya. Terus tahun terbit diisi juga kayak gitu ya, tahun terbit, tahun berapa kayak gitu. Sama seperti artikel seperti PTK-nya. Misalnya ini tadi jurnalnya, judulnya apa jurnalnya? Ada nggak yang udah publish jurnal? Ada nggak jurnalnya? Judulnya apa? Ada. Apa? Coba. Apa judulnya? Sudah ada belum yang buat jurnal nih? Ada.
Sudah, Bu. Nunggu publish, Bu. Gimana? Belum publish? Sudah. Misalkan apa tadi? Penerapan PBL ya? Oke. Penerapan Berarti PBL kayak gitu ya, misalkan pada ayo gue juga tengah. HI. Ini. Terus publishnya di mana? Misalnya di UAU kayak gitu ya. Di UAU misalnya ya. UAU ya, Encurup. Terus terbitnya kapan? Tahun 2024. Edisi berapa? Misalkan edisi 6. Volume berapa? Volume 7 misalnya kayak gitu ya. Oke, udah ya. Terus penulis. Nah, misalnya Pak Sony tadi penulis berapa? Misalkan tunggal kayak gitu berarti penulis 1. Atau misalnya Pak Sony gabung sama Ibu Putra. Pak Joni gabung sama Ibu Putra ya, Ibu Putri kayak gitu ya. Nah, nanti dari artikelnya gitu ya. Urutannya Pak Joni dulu terlebih dahulu namanya Pak Ibu Putri yang kedua kayak itu. Sesuai dengan posisi nama yang ada di jurnal kayak gitu ya. Misalnya Pak Sony itu posisi pertama berarti penulis ke-1 kayak gitu ya. Dari berapa? Misalnya tadi berdua sama Ibu Putri kayak gitu. Nah, terus jenis berkasnya apa? Kayak gitu, dokumen atau apa nih? Bisa pindah nggak nih? Mana tadi? Bisa ya, bikin demoan telepon ya. Beres. Sudah kelihatan? Masih kelihatan yang saya share screen? Masih, Bu. Masih, oke. Pilih jenisnya kayak gitu ya. Nah, ini file dokumen, ya kan? Atau Google Drive kayak gitu. Misalnya kita pilih tautan kayak gitu ya. Oke. Nah, ini tautan berkas. Berarti kita kliknya di sini ya. Kita cari drive link drive-nya. Misalnya misalnya ini ya. Oke. Misalnya ini kita katakan mana ya, prestasi link ini ya, di sini. Ini tadi file artikelnya kayak gitu ya. Kita mau salin linknya kayak gitu ya. Mau diupload linknya. Jadi berbagi, terus salin link, kelola akses kayak gitu. Loading. Nah, kalau akses, kalau yang kayak gini, ini siapa saja yang memiliki link, berarti sudah bisa dibuka siapa saja yang memiliki link kayak gitu. Kalau pengaturannya masih dibatasi kayak gini, nah itu nanti nggak bisa dilihat sama teman-teman yang memiliki link. Jadi untuk aksesnya itu harus diubah dulu kepada siapa saja yang memiliki link. Oke, salin link, terus selesai, maka kita akan kopikan ke sini. Oke. Ya. Sudah dikopi. Itu bisa klik simpan. Maaf, ini tadi ada 2 jenis ya, ada dokumen file kayak gitu. Nah, kalau kita mau melampirkan dokumen file, ini ada keterangannya di sini ya. Nah, dokumen file itu berekstensi PDF, JPEG, dokumen doc kayak gitu ya, maksimal 5 MB. Ya. Keterangannya di sini. Kalau kita mau mengupload bentuk file kayak gitu. Uploadnya sama. Tadi kita sudah ngupload dalam bentuk drive kayak gitu. Oke, sekarang kita klik simpan. Oke, sekarang sudah tersimpan. Itu kalau sudah disimpan bisa diperbaiki ulang nggak, Bu? Hah? Oke, kalau sudah disimpan, Bapak Ibu bisa memperbaiki sebelum batas uploadnya habis. Karena kemarin jadwalnya itu tanggal 19 sampai tanggal
20. Oke, jadi sebelum tanggal 20 itu masih bisa Bapak Ibu untuk mengedit. Oke, tadi karena di sini kita membuat deskripsi dua, ada artikel sama ada PTK. Jadi kita juga nanti tinggal ditambah di sini sesuai dengan apa yang sudah kita deskripsikan kayak gitu ya. Misalnya ini jurnal, artikel kayak gitu, untuk teknisnya itu sama kayak gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknis penguploadan dokumennya? Untuk PTK-nya Bu harus diseminarkan, Bu? Gimana? Untuk PTK-nya harus diseminarkan. Oh iya, karena kalau nggak diseminarkan itu nggak bisa diterima. Kayak gitu, Mas. Buktinya, nanti bukti seminarnya gimana bentuknya, Bu? Apa? Bukti sudah diseminarkan itu. Itu Bapak tulis saja, misalkan seminarnya di mana, kayak gitu kan. Oh. Tanggal berapa, misalkan seminar di sekolah tanggal berapa, kayak gitu. Nanti Bapak upload dokumen PTK-nya. Iya, iya, iya. Oke? Izin, Bu. Gimana? Izin. Iya. Ini Izin kalau tanya, Bu. misalnya Bu, kita cuma jurnal aja, itu boleh satu aja Bu. Gimana? Kalau cuman artikel atau jurnal aja yang diupload, apa itu boleh? Cuman satu. Yang diwajibkan itu jurnal kayak gitu, Bu. Jurnalnya itu wajib ada jurnal. Kalau misalnya enggak PTK itu boleh, Bu. Gimana? Kalau misalnya PTK-nya itu kita tidak upload, apa itu boleh? Oh, boleh. Yang penting artikel jurnalnya itu terupload kayak gitu ya, karena nilainya jurnal cukup tinggi kayak gitu. Kalau Bapak Ibu uploadnya cuma PTK nanti nggak memenuhi, bisa menyebabkan Bapak Ibu nggak lulus kayak gitu. Oke? Izin tanya, Bu. Iya, gimana Pak Sapi? Mengenai jurnal ini, Bu, apakah yang kita copy pastekan link jurnalnya atau file jurnalnya yang diupload di Google Drive? Oh, kalau Bapak sudah upload di Google Drive, Bapak boleh upload linknya saja. Tadi kan ada dua pilihan untuk dokumennya. Bapak mau pilih bentuk file atau Google Drive kayak gitu. Link drive-nya. Berarti link publikasi jurnalnya tidak perlu kita copy paste, Pak, Bu ya? Apa? Link publikasinya? Iya. Ya enggak. Oh, oke. Link drive-nya kayak gitu ya. Oke, terima kasih, Bu. Saya tidak terima. Bu Jen, kalau kedua-duanya bisa nggak Bu Jen diupload? Dua-duanya kita coba ya. Kalau maksud kami dokumennya diupload, kemudian linknya juga diupload karena nanti gitu takut ya. kalau Coba misalnya penguji tidak bisa masuk ke dokumen, maka masuk ke link misalnya, kan gitu. Kita coba ya. Izin Pak, izin. Karena kan takut. Iya. Kayaknya yang enak memang link jurnal yang diupload Pak, enggak? Iya Pak, karena jurnal itu nanti kapasitasnya Pak. Jadi langsung bisa akses ke jurnal gitu ya kan? Betul. Betul Pak Sony. Itu kan kita edit ya. Ada nggak tempat? Nah, ini pilihannya cuman ada dua pilihan kayak gitu di sini kan. Kita pilih salah satu kayak gitu mau dokumen. Oh iya. Berarti harus kedua-duanya aja Bu Jen. Jadi kita upload file juga kayak gitu. Hanya memilih salah satu ya Bu? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa kedua-duanya Bu Jen. Coba dulu dicoba. Ini ya Natal Berhasil disimpan. Oke, udah bisa dua-dua. Kita lihat. Oke. Ya, karena kan kalau tadi dosen penguji mau lihat itu ada preview link, ada preview link dokumen ya, ada dokumen, lihat dokumen. Enggak kelihatan ya. Nah, takut saya ada error, maka kalau kedua-duanya terupload, jadinya bisa menjadi cadangan. Oke, saya coba dulu. Ini tadi saya upload dokumen kayak gitu ya. Kita edit, coba edit lagi. Kita upload filenya bentuknya dokumen kayak gitu ya. Ini kita sudah upload fakta, contohnya kayak gitu ya. Kita klik simpan kayak gitu ya. Kenapa enggak muncul gitu? Kita coba review kayak gitu ya. Kelihatan nggak? Kenapa muncul gitu yang share? Nah, oke, ini kita klik preview kayak gitu ya. Tadi kita upload dalam bentuk dokumen. Geser Ki.
Dalam bentuk dokumen gitu ya, Bu ya? Ini dalam bentuk dokumen. Berarti kalau bersamaan seperti yang diminta oleh Bapak Mirzon bisa Bu ya? Ya, nanti dulu saya lihat dulu ya, saya coba dulu kayak gitu ya. Tadi. Karena di situ jenis berkasnya hanya satu pilihan. Oh iya, berarti pilihan ya, nggak bisa keduanya ya. Harus nggak bisa, jadi kita harus pilih salah satu kayak gitu ya. Upload link Google Drive atau pilih dokumennya. Oke. Atau mungkin dijadikan dalam satu berkas, Pak. Satu yang dalam bentuk dokumen, satu yang dalam bentuk link. Ya, artinya bisa juga. Misalnya kalau di dalam dokumen itu ada link juga. Iya. gitu. Oke, dikasih linknya juga di bawah dokumennya. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Gimana? Ada lagi terkait penguploadan dokumen? Sementara pas, Bu. Kalau yang untuk karya ilmiah mungkin satu-satu, Bu ya. Kalau untuk yang inovasi misalnya. Oke, ini selesai ya. Oh, yang saya ini ya. Oke, sekarang kita kembali. Tadi kita telah mengisi kegiatan penelitian dan publikasi. Sebenarnya untuk teknisnya itu sama kayak gitu ya. Kita lihat ini yang di kegiatan refleksi diri kayak gitu. Nah, sama refleksi dirinya kayak gitu ya. Kita coba lihat preview fakta integritas. Tadi enggak tadi nih. Nah, jadi fakta integritasnya cukup satu kali upload aja kayak gitu ya. Nah, ini kan sudah tampil nih. Kita nggak perlu upload lagi. Walaupun di sini kan sudah ada upload ulang. Nah, di sini kita buat lagi deskripsi dirinya. Misalkan selama 3 tahun terakhir saya sudah melakukan deskripsi diri kayak gitu. Misalnya semester genap tahun 2023. Misalnya refleksi diri pada kegiatan pembelajaran materi PAI kayak gitu. Dilihat dari hasil pembelajaran misalnya kan selama 1 semester genap tahun 2023 itu hasil belajar peserta didik itu misalnya kan banyak yang belum tuntas kayak gitu ya. Mungkin bisa kita lihat kayak gitu ya, kekurangan kita apa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ataukah materi yang kita sampaikan masih kurang cukup, atau media yang kita gunakan belum begitu menarik kayak gitu ya, sehingga para peserta didik itu belum mampu menyerap materi pelajaran yang kita sampaikan. Nah, terus kita juga menyampaikan kayak gitu ya tindak lanjut dari evaluasi diri yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya tadi kekurangan media pembelajaran, misalnya kita boleh menambah media pembelajarannya. Misalnya Bapak, Ibu itu selama ini kegiatan pembelajarannya masih manual atau apa kayak gitu. Misalnya untuk semester depan saya mencoba untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi, misalkan menggunakan media audio visual kayak gitu. Misalkan Bapak Ibu itu bisa membuat PowerPoint kayak gitu. Nanti Bapak Ibu bisa melampirkan tindak lanjut dari evaluasi diri yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya tadi membuat PowerPoint kayak gitu. Nanti bisa Bapak Ibu lampirkan PowerPoint-nya kayak gitu. Terus misalnya tadi membuat media visual misalnya melalui PowerPoint. Terus ada lagi misalkan membuat media-media lain kayak gitu kan. Bisa Bapak Ibu deskripsikan di sini. Setelah dideskripsikan, Bapak Ibu bisa nambah kayak gitu ya. Sama seperti yang di kegiatan yang pertama tadi tentang karya ilmiah kayak gitu ya. Sama teknisnya untuk menambah dokumennya kayak gitu. Tapi kegiatannya harus urutan kayak gitu. Kita harus buat dulu di sini deskripsinya. Misalkan selama berapa tadi? 3 tahun terakhir. Nah, setelah melakukan kegiatan refleksi diri kayak gitu ya. Misalnya yang pertama itu di semester genap misalnya. Semester genap itu tahun 2023 kayak gitu kan. Oke, satu disimpan.
Nah, terus Bapak Ibu di sini tinggal buat kegiatannya apa, misalkan refleksi dirinya apa kayak gitu. Jenisnya. Nah, di sini pengembangan diri kah kayak gitu kan, misalkan dilihat dari perencanaannya, misalkan Bapak Ibu itu memperbaiki dari segi perencanaan pembelajarannya, misalkan kurang baik kayak gitu. Atau pelaksanaannya kayak gitu. Terus refleksi pelaksanaan penelitian atau Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Prodi tadi, Bapak Ibu misalkan melakukan penelitian kayak gitu ya, juga termasuk dalam refleksi diri kayak gitu. Terus pengembangan karya inovasi kayak gitu. Pengembangan karya inovasi, misalnya inovasi apa, misalkan media apa yang Bapak Ibu hasilkan kayak gitu. Oke, terus permasalahannya apa kayak gitu, bisa dideskripsikan di sini kayak gitu ya. Apa masalahnya sehingga Bapak Ibu itu melakukan sebuah kegiatan refleksi diri ini, misalnya yang melatar belakangi kegiatan refleksi dirinya, misalnya hasil belajar siswa kayak gitu kan, banyak yang belum tuntas, misalnya perbaikannya apa, misalnya tadi di segi perencanaan atau di segi perencanaannya itu Bapak Ibu bisa menambahkan misalkan memperbaiki pembelajaran, membuat medianya kayak gitu kan, medianya ditambah kayak itu menggunakan PowerPoint gitu. Terus tahun berapa? Tahun 2023 semester genap. Nah, keterangannya misalkan Bapak Ibu itu membuat PowerPoint, nanti bisa dilampirkan berkasnya di sini. Nah, ini misalkan tadi dari perencanaan kayak gitu kan, dari RPP, ada perbaikan RPP, Bapak Ibu bisa di sini upload RPP-nya beserta kan tadi menggunakan juga ada perbaikan kayak gitu kan, dilampirkan juga media yang sudah Bapak Ibu perbarui kayak gitu. Jika sudah di-upload itu klik simpan. Sama untuk kegiatan penguploadan itu sama. Semuanya itu menggunakan deskripsi kayak gitu ya, sesuai dengan urutan. Nah, ini kita lihat kegiatan pencarian informasi baru. Ini sama. Fakta integritasnya sudah, sekarang tinggal Bapak Ibu deskripsikan misalnya kegiatan pencarian informasi barunya apa aja. Misalnya mengikuti seminar, apa nama kegiatan seminarnya, kayak gitu kan, dilakukan di mana, kayak gitu. 1, 2, 3, atau berapa selama 3 tahun terakhir, misalnya kan Ibu memiliki 10 kayak gitu, 10 sertifikat kayak gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan lagi di sini kayak gitu. Apa saja kayak gitu ya. Nah, kalau sudah diisi kayak gini, nah kalau sudah diisi deskripsinya, baru kita bisa tambah kegiatannya. Kalau belum diisi deskripsi, Bapak Ibu nggak bisa kayak gitu ya, mengisi menambah kegiatannya. Ini misalnya Bapak Ibu memiliki 10 kayak gitu ya, berarti 10 kali Bapak Ibu mengisi ini ya. Sesuai dengan masing-masing kegiatan yang Bapak Ibu ikuti kayak gitu. Sama ya, untuk kegiatan menghasilkan inovasi baru juga sama kayak gitu. Intinya untuk fakta integritas itu Bapak Ibu cukup nguploadnya 1 kali di kegiatan yang pertama tadi. Terus Bapak Ibu bisa melakukan untuk mengisi deskripsi. Setelah mengisi deskripsi baru bisa tambah kegiatan dan upload dokumennya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu Desti, Bu. Silakan. Iya, Bu. Tadi tuh fakta integritas yang diupload itu fakta integritas yang kita buat waktu pendaftaran kuliah itu, atau nanti kita dapat fakta integritas lagi, Bu? Beda, beda. Nah, fakta integritas yang ini itu menyatakan bahwa dokumen yang Bapak Ibu upload di pelaksanaan UKIN ini itu memang benar-benar hasil karya Bapak Ibu kayak gitu. Misalnya mulai dari apa tadi, ada artikel, ada apalagi pencarian informasi baru kayak gitu, misalkan sertifikat itu memang benar-benar milik Bapak Ibu kayak gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nanti akan di-share kayak gitu ya, terkait contoh fakta integritasnya kayak gitu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada? Untuk berkasnya tadi seperti sertifikat itu satu-satu memang apa bisa dalam satu folder saja, Bu?
Oh enggak, Pak. Sertifikatnya Gimana sekarang? per kegiatan. Per kegiatan Kan nggak ya. mungkin Harus Bapak itu kan satu-satu. ada rinciannya kayak gitu ya untuk kegiatan itu kan kita harus mengisi rincian kayak gitu kegiatannya. Jadi harus diupload satu per satu kayak gitu. Keterangannya harus sesuai namanya apa, judul kegiatannya apa, kayak gitu ya, kapan dilaksanakan kayak gitu. Ini Oke. sama waktu pengisian RPL kemarin, Bu. Iya, sama. Jadi nanti setelah ini silakan Bapak Ibu itu mengumpulkan berkas buat di drive-nya kayak gitu ya. Buat di Ya, Bu. drive-nya masing-masing kayak gitu ya. Sehingga nanti pas tanggal 19 sampai 20 Bapak Ibu itu fokus untuk mengupload dokumen di UKM PPG kayak gitu. Ya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jadi contoh fakta integritasnya, Bu, nanti di-share ya. Ya, nanti di-share di grup. Ya, Bu. Makasih. Oke, terus kita lanjut ke kegiatan pelajaran. Bu, Ya, mau tadi- tanya Bu, Oh iya, masih ada ya? untuk misalnya sertifikat inovasi dan refleksi itu berarti nggak boleh sama ya Bu ya, harus beda-beda ya Bu. Beda, refleksi diri sama inovasi kan beda. Ya misalnya entah inovasi baru, informasi baru gitu Bu, berarti Misalnya nggak boleh sama Bu. informasi baru. Oh iya, Berarti harus beda-beda ya Bu ya. iya, Ya Bu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Oke, sekarang kita pergi ke kegiatan pembelajaran. Nah, di sini, ini kan udah warna biru nih, tinggal kita klik. Nah, di kegiatan pembelajaran ini ada RPP sama pelaksanaan video pembelajaran. Nah, di sini ada jadwal tanggal entry data. Nah, nanti pas kita nanti itu ada jadwal di sini. Ini jadwalnya akan berubah nanti dari tanggal 19 sampai tanggal 20 Oktober ya. 22 Oktober. Jadi Bapak Ibu tuh jangan nguploadnya sampai kelewat tanggalnya kayak gitu. Jangan sampai mepet misalnya jam 10 atau jam 11 kayak gitu ya. Nah, itu sangat genting kalau kayak gitu ya. Bisa-bisa kan banyak yang akses, sinyal kayak gitu. Nanti dokumennya nggak ke-upload. Nah, kalau sampai dokumennya nggak ke-upload, itu sudah dipastikan Bapak Ibu nggak lulus. Gitu ya. Karena ini penting di kegiatan pembelajaran, kayak itu portofolio, kayak gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tulis dulu identitas sekolahnya, kayak gitu ya. Klik edit ya. Klik edit. Nah, di sini tulis kayak gitu. Misalnya nama sekolahnya SD DN 03 Hujan Mas. SDN 03 Hujan Mas. Oke, NPSM-nya kita tulis saja ya, kayak gitu ya. Oke, misalnya RPP-nya kelas berapa? Kelas 4, semester berapa? Iya. Kelas 4 itu semester genap. Ya, materi pokoknya tentang apa? Praktek sholat atau praktek wudhu? Wudhu. Sholat dan wudhu. Mama Zahra ada pesan masuk. Misalnya tanggal berapa nih? Buat RPP-nya tanggal berapa? Misalnya hari ini, misalnya kayak gitu ya. Oke. Jenis berkasnya apa? File atau tautan Google Drive? Sama seperti tadi. Oke. Nah, kalau kita pakai tautan Google Drive, itu kita harus memastikan kayak gitu ya, link drive-nya kayak gitu ya. Harus memastikan link drive-nya itu bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki link. Nah, cara ngambilnya misalnya seperti ini. Kita klik titik 3 yang di samping kayak gini, terus dari sini bagikan, salin link. Salin link, kelola akses. Terus di sini ubahnya akses umum kayak gitu ya. Ubah ke akses umum kayak gitu ya, siapa saja yang memiliki link.
Sudah posisinya seperti ini, baru kita klik salin link. Selesai, tinggal kita pastekan. Tinggal kita pastekan di sini ya. Oke, terus klik simpan. Oke. Mau lihat berkas, kita klik lagi di sini. Mau lihat ya, apakah RPP-nya tadi sudah terupload atau belum? Bapak Ibu bisa cek di sini. Ngeceknya tunggu sampai selesai kayak gitu ya Bu ya, jangan sampai sedang proses kayak gitu. Kalau udah selesai tinggal kita cek kembali kayak gitu sudah terupload atau belum. Nah, kalau kayak gini berarti masih proses ya. Oke. Terus tadi kalau pakai preview nggak kelihatan kayak gitu ya, masih putih kayak itu berarti masih proses. Bisa melalui open new tab. Dia ada tiga cara kayak gitu ya untuk kita melihat atau mengecek kayak gitu ya, apakah dokumen kita sudah terupload atau belum kayak gitu. Nah, kalau kayak gini berarti dokumennya sudah terupload. Udah kelihatan kan apa yang diupload kayak gitu. Oke. Selesai kita mengupload RPP. Sekarang kita mengupload pelaksanaan video pembelajaran. Sama halnya seperti tadi, kita harus membuat identitas dulu. Klik edit, baru klik di sini. SDN 03, ujian Mas, PSM. Oke, kelas 4. Misalnya semester genap tahun 2024. Materi pokoknya tadi tentang praktek sholat. Tanggalnya tanggal berapa Bapak Ibu praktek? Oh ya. Misalnya tanggal sekarang, misalnya ya kayak gitu. Sekarang kita pilih lagi berarti tautan YouTube kayak gitu. Kita pilih YouTube kayak gitu ya. Oke, misalnya yang ini kayak gitu ya. Ini ya YouTube-nya. Kita ambil misalkan bagikan video praktek pembelajaran yang sudah Bapak Ibu itu rekam kayak gitu ya, sudah diedit. Terus upload ke YouTube. Nah, sekarang link YouTube-nya yang kita bagikan. Salin link. Oke. Sini. Oke, klik di sini ya. Oke, sudah tersimpan link YouTube-nya. Oke, sudah ada tanda di sini. Data berhasil disimpan kayak gitu ya ketika kita sudah. Nah, sekarang kita mau preview kayak gitu ya, mau melihat kayak gitu ya linknya. Nah, kalau kayak gini berarti sudah ya. Oke, sudah bisa ditampilkan kayak gini. Nanti Bapak Ibu dosennya sudah bisa menilai. Oke, lagi-lagi harus memastikan link YouTube-nya itu bisa diakses oleh semua ya. Hari ini kita akan mendengarkan informasi terkait dengan ujian kinerja adalah kegiatan akhir yang dilakukan oleh pihak penyelenggara TPG yaitu ya Incurup atau di TPG Incurup, dan mungkin ini juga menentukan Bapak Ibu bisa mengikuti ujian pengetahuan atau UP. Artinya memang secara terpisah UKIM dan UP itu adalah sesuatu yang berbeda. Namun ada sebentar ya, saya share dulu kemana tadi nih YouTube-nya yang kita buka tadi. Ujian kinerja ini di review berkas tuh bukan Bu, yang dilihat berkas Bu, biasanya di situ yang seperti kami kemarin.
pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi yang ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dari teknis kayak gitu ya, cara penguploadan dokumen UKIN-nya. Biasanya tuh ada tracknya video itu Bu. Jadi seberapa pengaruhnya nanti track yang di video dengan suara guru yang ngajar. Gimana Pak? Biasanya di video pembelajaran ada tracknya itu, ada track video itu. Track? Ya, musik video pembelajaran itu kan ada biasanya di bawahnya itu. Oh, pakai background kayak gitu ya Pak ya? Nggak usah pakai background, kenapa Pak? Pakai suara Bapak aja kayak gitu biar lebih bagus. Bukan mengimbangi suara kami yang buruk ini Bu, jadi seperti itu. Oh, kayak gitu. Intinya kayak gini ya Pak ya, suara Bapak itu terdengar dengan jelas kayak gitu, iya kan? Kalau suara Bapak nggak terdengar dengan jelas, gimana nanti mau menilainya kayak gitu kan? Ya Bu. Nanti contoh video UKIN Bapak Ibu itu tadi bisa subscribe di akun YouTube PPG Yain Curug. Iya. Boleh dikepoin kayak gitu ya. Siap Bu, YouTube PPG siap. Curug kayak gitu. Ya Bu. Jangan lupa subscribe-nya tapi. Agak izin sedikit Bu mengenai YouTube nih Bu. Ya Pak Sony ini master nih. Iya, Ya, Mas. Pak Sony ini udah master nih. Gak gitu Bu, maksudnya ini kan kita ada berapa ratus lebih, jadi mana tahu kita nanti jadi guru yang agak setelah PPG ini memang baru agak apa Bu, baru agak inovatif kayak gitu Pak ya. dengan bagaimana pembuatan modul ajar dan segala macam. Maksudnya ya mungkin kawan-kawan bisa saling share link YouTube selama pelaksanaan PPG ini, jadi kita nanti bisa saling subscribe gitu kan, jadi menambah subscriber gitu ya Bu ya, izin Bu. PPG Pak Sony. Oke. Ya jangan lupa ya nanti di subscribe kayak gitu ya akun YouTube sama TikToknya Pak Sony kayak gitu ya. Iya Bu. Punya Pak Sony aja Pak Sony. Ya, Pak Sony ya. Keren Kami ya. belum mahir Pak Sony. Sama-sama belajar kita Bu. Ya, oke baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi kita tentang teknik kayak gitu ya pelaksanaan UKIN? Mungkin sementara ini bisa paham Bu, tapi nanti kami minta bagikan jadwal sama apa yang harus dipersiapkan. Oke. Nanti Bapak Ibu tetap bisa kepoin lagi ya di YouTube-nya ya Bu Desri ya. Nanti Bu Desri akan share kembali terkait dengan kegiatan kita pada hari ini itu di akun YouTube PPG Yain Curug. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup kayak gitu ya. Banyak maaf, kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa door prize-nya ini Ibu? Ya. Door prize. Iya. Bu Des. Ya, menurut apa ini Bu? Itu yang kami tunggu itu. Iya. Berharap ada kelonggaran persiapan ini, mana PPL mungkin satu lagi yang kedua ini Pak. Luar biasa. Nilai aja lah door prize-nya. Door prize umroh. Ya, tetap semangat. Door prize-nya lulus UKIN ya, Bantu Pak. nilai aja, bantu nilai Bu. Nanti yang door prize-nya nanti kami pilih secara acak untuk umroh. Gratis. Ini betul nih. Umroh gratis. Umroh betul. pulang sendiri tapi ya Pak. Nanti ketemunya di depan Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Amin. Bantu nilai aja lah Pak door prize-nya. Ngumpulnya tapi di IAIN Curug dulu ya Pak ya. Iya. Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu sudah di hari ya, dan juga mau melaksanakan sholat Jumat untuk bapak-bapaknya mungkin kan. Iya Bu. Baiklah kita akhiri saja kegiatan refreshment kita pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata dan perbuatan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.